So, kali ini selamat datang di setup review di episode ketiga, dimana gue akan coba reaction. Menurut gue, pertama first impression dulu ya. Kalau kita ngomongin episode pertama dan episode kedua, gue berharap episode ketiga ini ada something yang menarik ya. Ya udah, nggak usah lama-lama. So, enjoy the video. Intro. So, halo semuanya dan oke, ini kita langsung review setup aja. Jadi ini adalah setup PC pertama, dimana gue cuma lihat ini punya siapa ya. Jadi oke, spesifikasinya pertama dari Bang siapa nih, Kurniawan Adi Pratama ya. Jadi untuk spesifikasinya ini dia pasti pakai laptop Advanced Soulmate. Oke, Celeron N4020. Oke, Celeron ya. GPU-nya pakai iGPU ada graphics 6600 integrated. Oke, iGPU ya, bener ya. RAM 2x4 GB DDR4, which is 8 GB. Penyimpanannya udah 256 GB SSD sama eMMC. Gue gak kebayang kalau misalkan nggak pakai SSD gimana sih kalau mengandalkan pure performa dari eMMC itu sendiri sih. Oke. Layarnya 14 inci, resolusi HD. Oke lah ya. Peripheralnya keyboardnya apa nih? Pakai Vantech full size. Monitornya masih eksternal bekas Asus. Oke, mouse Vantech oke. Plus cooling fan 15 ribuan. Oke, nanti gue lihat deh. Harga itu berapa? 2,8 juta. Kalau tambah peripheral dari 3 juta 450 ribu. Berarti untuk keyboard, monitor, mouse, plus cooling fan lah, let's say ya, itu sekitar nambah 600 ribu ya. Nama aku Kurniawan Adi Pratama. Oke lah ya, coba kita lihat gambarnya dulu deh. Semoga gambarnya ini tidak mengecewakan ya. Oke, lanjut. Wih, clean sih. Oh, ini biasa ini kalau kayak gini nih biasa ada udara yang masuk nih, anti goresnya biasanya. Kalau kayak gini biasanya sih. Motornya cakep kok. Vantech ya. Advance ya, Celeron ya. Intel Celeron ya, N4020 ya. Berarti konteks kegunaannya adalah, coba ini berarti ini benar-benar untuk mengandalkan, berarti monitor ini sebagai second monitor ya. Jadi untuk monitor ini sebagai layar tambahan gitu ya, atau mungkin bisa juga dijadikan sebagai main monitornya atau dijadikan sebagai monitor utamanya. Jadi mesinnya pakai laptop, jadi untuk monitor utamanya pakai yang ini. Oke. Habis itu juga, ini apa nih? Ada AirPods lagi. Kalau first impression gue sih jujur ya, kalau menurut gue pribadi dengan penampilan seperti ini, menurut gue apakah bagus? Jujur menurut gue masih bagus. Cuma balik lagi, gue tuh adalah tipikal orang yang paling banget mumet kalau ngeliat ada kabel-kabel gitu aja, jujur aja. Makanya gue selalu mengusahakan bagaimana caranya buat setup gue pribadi pun kabelnya biar tidak seacak-acakan kayak gini gitu. Gue pribadi sih yang bikin gue annoying rata-rata sih kayak gini-gini aja nih, kayak gini gitu kan. Atau mungkin misalkan kayak gini, ini jujur gue pribadi sih tahu sih sebenarnya kalau kita ngebahas konteksnya kayak gini, gue pengennya gimana caranya biar kabel yang di sini nggak kelihatan nih, yang di sini nggak kelihatan, atau mungkin ditempelin. Biasanya gue tuh pasang double tape, stop kontaknya gue tempelin di mana, jadi biar lebih rapi gitu, biar kelihatan lebih clean, atau biar kabelnya tuh kagak selebaran kayak begini gitu loh. Jujur aja kayak gitu sih kalau menurut gue pribadi ya. Ini kan tapi ini pakai apa nih? HDMI ya posisinya ini. Buat jadi monitornya, jadi mesin laptop pakai ini, habis itu monitor utama pakai yang ini gitu ya. Tapi ini hitungannya cukup clean sih. Hitungannya cukup clean ya, cuma menurut gua apakah masih bagus? Jujur ini rapi hitungannya. Hitungannya ini masih rapi sih. Kalau buat gue ini masih rapi jujur aja. Ya, ini masih rapi anyway, masih rapi sih. Kalau buat gue ini rapi ya. Cuma mungkin kalau pasukan dari gua ya, gimana caranya? Ini gua nggak tahu nih. Coba ntar. Berarti ketutupan laptop ya ini. Bungkus-bungkus ini kalau saran gue sih coba dihilangkan. Ini kalau kabel biasanya gue tambahin double tape lagi, gue tempelin kadang. Jadi posisinya tuh meja gue tuh benar-benar pure cuma keyboard, meja, monitor, laptop. Gitu sih. Makanya kan kalau kalian lihat kan yang bagian stop kontak gue apa segala macam gue taruh di bawah sini, atau mungkin gue taruh di atas gitu biar posisinya tuh nggak kelihatan gitu, lebih clean gitu sih. Menurut gue itu sih. Oke. Itu aja pendapat dari gue ya.
tepat di bulan ini, pengalaman penggunaannya udah berapa bulan, tepat di bulan ini setup laptop sederhana, saya genap berusia setahun. Menurut gua, apakah sederhana dengan spek seperti ini? Tetap menurut gue sih ini secara kerapian sih sangat rapi ya, jujur aja ya. Saya menggunakannya untuk keperluan sekolah dan belajar coding dasar. Sangat cukup. Pakai N4020 masih cukup. Lu pakai coding dasar juga masih cukup. Cuma nanti kalau lu mau ambil laptop juga boleh sih. Lu bisa ambil EliteBook yang 480 G3 gua rasa masih oke banget. Lu pakai yang C15 juga masih oke. Itu kalau nggak salah pakai Intel i5 Gen 6 juga masih oke banget. Atau mungkin kalau saran gua, lu ada rezeki lu rakit komputer lagi. Misalkan pakai Ryzen 5 3400G masih oke gitu. Atau mungkin kalau lu ada rezeki lagi Ryzen 5 5600G juga masih oke ya. Oke, itu aja sih saran gue ya. Kalau untuk keyboard, mouse Asus, keyboard, mouse, monitor menurut gue sih gak usah diganti. Cuma kalau saran gue sih jujur aja, ini kan penggunaan buat sekolah ya. Kalau lu tanya ke gue pribadi, kalau lu sebelum beli laptop sih gue akan saranin lu ambil laptop second. Cari yang spesifikasinya lebih better. Cuma gue gak bilang laptop lu sekarang jelek. Bagus kok laptop lu. Cuma masih bisa dapat yang lebih baik, cuma kondisinya second. Dan lagi ya, menurut apa? Ya, gue nanya kelebihannya buat apa nih? Habis itu daya wattnya rendah, betul banget. Celeron itu gak butuh daya yang gede. Lagi pula lu cuma pakai buat coding dasar juga. Habis itu juga pakai monitor. Ini jadi monitor utamanya ya. Kalau menurut gue sih pribadi, apa nih, bentar, tapi gue baca dulu deh. Daya wattnya rendah, BTW karena laptop saya pakai Intel Celeron, jadi tidak terlalu panas. Iya, Intel Celeron itu kalau kita ngomongin secara performanya nggak emang apa ya, performanya ya begitulah ya, nggak begitu bagus juga nggak begitu jelek lah, hitungannya ya cukup aja lah, gue bilangnya cukup aja deh ya, karena dayanya yang kecil. Iya, Celeron itu salah satu laptop yang kalau kita ngomongin secara TDP-nya atau secara efisiensinya kayak N4020 atau N100 itu hitungannya emang hemat daya gitu sih. Cuma tetap gue akan menyarankan tadi kalau lu ambil laptop bisa ambil i5 Gen 6 juga masih oke banget, atau mungkin kalau lu ada rezeki lebih mending rakit komputer. Kekurangannya apa? Prosesnya low end. Iya, build quality-nya seperti kerupuk body laptop, tapi balik lagi ke harga laptopnya. Iya sih, aku pribadi sangat menghargai itu ya. Ini aku mau, kalau aku ngomongin secara estetika, jujur ini hitungannya masih hitungannya masih rapi. Aku bilang ini masih rapi hitungannya aku pribadi. Cuma aku pribadi mungkin ya gimana ya, ini aku kan kabelnya nggak suka menye-menye aja sih sebenarnya. Tapi jujur untuk setup seperti ini hitungannya udah rapi mah rapi. Aku pribadi menilai ini cukup rapi juga kok. Nggak rapi ya, rapi ini hitungannya bersih juga. Cuma mungkin kalau saran aku masukan, mungkin lebih ke arah buat upgrade ke depannya aja sih. Kalau ini rapi, kalau kabel mah rapin ya bisa kamu aja lah. Ini kabel bisa aja tempel di sini, kabelnya lebih rapi, nggak terlalu menye begini gitu ya, seberan begini gitu mungkin ya. Cuma kalau saran gue pribadi, kalau kamu ada rezeki lebih lagi mungkin ya, aku akan menyarankan kamu ambil laptop Intel i5 Gen 6 ataupun mungkin kamu bisa rakit komputer lagi. Jujur, kalau untuk spek komputer kamu atau spek laptop kamu dan memakai buat coding dasar dan kebutuhan sekolah, aku rasa masih cukup. Cuma kalau kamu ada rezeki lagi, kamu bisa upgrade lagi, ganti rakit PC atau beli laptop baru, gitu aja ya. Kalau keyboard, mouse, monitor tuh nggak usah banti, itu udah oke banget ya. Untuk kerapiannya sih aku kasih nilai bagus lah, ini aku kasih nilai 5 lah ya. 3 sorry ya. HP-nya 3,5 deh dari 5 lah ya. Cuma kalau secara overall sih, karena aku juga banyak pertimbangannya, aku juga lihat dari dari kebutuhan kamu seperti apa, kekurangannya gimana, dan kamu bisa cukup mengoptimalkannya dengan baik ya. Cuma kalau aku pribadi, aku akan lebih menyarankan kamu ada rezeki lebih beli laptop yang lebih baik, gitu aja ya. Aku kasih nilai kamu 3,8 lah, itu hitungannya masih cukup baik ya. Oke, lanjut lagi ya. Aku udah kasih saran ya untuk saran-sarannya. Lanjut ya. PC ke-12 dari, wah ini mousepad Babaji, siapa nih, nggak ada namanya ya. Ya udah deh. Halo, pakainya i3 4150. Seingat gue itu 2 core 4 thread, correct me if I'm wrong ya. Hasil 4, cuma nanti gue baca dulu. Pakai GT 1030, oke. RAM-nya 16 GB, DDR3, dual channel. Ya, harusnya mesinnya anjing Emang kampret lu ya. Gue bikin konten aja masih baca komen begini sama anak setan. SSD official 128 GB, OS dan cache drive harddisk 320 GB. Oke. Harddisk 320 GB. Wah, ini sih gue kasih nilai 0 ya nanti ya. Harddisk 320 GB dan 60 GB. Habis itu pakai TV 24 inci L2600 VJ sama tapi ini lengkap ya. Ini lengkap, tapi kamu secara penjelasan tuh ini lengkap sih. Keyboardnya Ventex Hikari. Oke, kali 115. Mouse-nya Baby Robot M220, dikasih temen, nggak apa-apa. Gamepadnya Ventex Shooter 3. Habis itu nih, dan DualShock ya. Ini ori pabrik KW, apanya nih? Coba.
IEM-nya pakai tipenya KKZ AK6 Pro sama mousepadnya Babaji. Oke, coba kita lihat gambarnya dulu deh ya. Ini sih gue udah personal sih. Ini sih gue udah personal ya. Gue sih mau kasih nilainya 0 ya. Coba kita lihat dulu deh ya. 3 2 1. Apa nih? Oh. Bisa gak sih ini kabel dirapin, cok? Jangan kayak begini apa sih, gunting taruh sembarangan, gunting bahaya. Kocak, lu gunting tangan nggak lihat-lihat. Ini apa? Obeng di sini lagi. Ya, gelas lu isi air taruh sini tumpah komputer lu geblek bener ditaruh orang ayah. Nggak, ini nggak personal ya. Ini gua TV jadi monitor. Wih, tapi kita ngomongin layarnya ini hitungannya cakep ya. Anjir. Cuma gimana, cok? Aduh, kabel berantakan, kipas di sini, gunting di sini, gelas di sini, taruh sembarangan. Lu gelas taruh tuang air sini tumpah, komputer di sini. Ayah. Kop kontak di sini, kabel lagi di sini. Aduh. Ini pakai kabel sambung lagi ya. Wah, hati-hati ya, Mas. Takutnya ini gua ngomong dulu deh. Ini kabel sambung nih di sini. Itu Mas pakai kabel sambung lagi nggak di sini? Takutnya kalau kabel sambung itu, takutnya harus pendek, takutnya short gitu loh. Jangan terlalu banyak kayak gini-gini, nggak baik nih kalau kita ngomongin secara kualitas kelistrikannya, jujur aja ya. Oke, lanjut lagi ya. Simbada casingnya, ini Simbada fix nih. Wadah. Power supply kaleng, cok. Ayah. Ini 430. Pakai GT ini 1030 ya. Boleh lah ya. Fantech RGB, yang penting RGB nggak sih? Coba gua jatuh deh. 1 tahun buat nugas 9 Genshin, Java sama non TWB. Thank you anyway. Genshin rata kanan 768p, cuy, mantap. Nggak bisa main AAA ya. Nggak apa-apa, anehnya nggak punya duit buat beli gamenya ya. Cuma jujur ya, serius Genshin rata kanan bisa. Cuma gimana ya? Aduh, gimana ini gue ngomong gini, gue pertama jujur aja, terlepas dari spek komputer, gue lebih concern gue dari segi kerapian sih. Ini gunting bahaya bro ya, ini gunting jujur ini bahaya ya, ini gunting bahaya. Ini gelas gini, lu takutnya tuang air di sini juga bahaya. Jangan kayak gini nih ya. Oke, kalau saran gue sih lu berarti pakainya sambil rebahan nengkok begini gitu. Gimana? Berarti lu pakainya rebahan nengkok gini. Kalau menurut gue sakit gak sih kayak gitu? Mendingan lu beli meja lagi juga, saran gue, biar lebih rapi sama bangku sih. Bukannya gue gimana ya, takutnya leher lu sakit juga, sengklek takutnya. Cuma menurut gue ya, kita ngomongin, gue ngomong terus juga nih, kita ngomongin masalah kelistrikannya. Di sini bukan yang gue ngatain gitu gimana, ini menurut gue kualitas kalau kayak begini agak bahaya juga. Kabel sambung lagi terlalu rentan juga, agak ngeri bro. Kabel sambung tuh paling nggak satu aja tok udah gitu. Kalau nggak beli sekali kabel sambung, yang sekali dia punya soketnya banyak gitu loh ya. Kayak ini punya gue nih 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jangan yang kabel sambung pasang kabel sambung lagi, menurut gue itu agak bahaya juga gitu loh ya. Oke, ini ibarat nih kan udah apa, ini stop kontak, gue tahu nih stop kontak, kabel sambung lagi, ini pasangin sambungan lagi gitu kan. Ini secara kualitas listriknya jujur takut apes aja. Cuma kalau kita ngomongin apa secara kelistrikannya, gue kurang sih jujur aja. Sama dari segi ini gunting, hati-hati ya bro. Gue nggak tahu nih, pasti gunting ini mungkin lu foto atau gimana, gue nggak tahu deh. Gunting jangan lu taruh sini, takutnya namanya tangan kita nggak pernah tahu, tajam bahaya ya. Ini obeng rapi-rapiin ya ini. Aduh dan berhubung lu udah katain gua host masih single channel gua kasih lu -5 kampret kau Oke, gitu aja, kasih lu -5 tapi tetap gua kasih saran, kalau lu pengen upgrade pun jujur-jujuran aja, mungkin KS7 4770, cuma gua akan lebih prefer jujur-jujuran aja, daripada lu upgrade komputer, mendingan mendingan lu beli PC baru, mending AM4 sekalian, udah cukup sih.
Karena ini kan juga masih konteksnya masih DDR3 juga, masih i3 Gen 4. Walaupun RAM-nya juga udah 16 GB, jujur aja gue masih mempertimbangkan mendingan lo upgrade komputer baru lagi. Itu akan jauh lebih baik dari beli PC baru lagi daripada lo upgrade lagi. Sayang uangnya aja. Itu aja sih. Beli PC baru aja, Mas. Ya, beli PC aja. Ini sisanya nggak usah diganti. Sama saran gue sih, secara kelistrikannya jujur ini menurut gua kurang begitu bagus ya. Kita ngomongin masalah kelistrikan juga, takutnya bisa kebakaran ya. Saya maksudnya ngomong nih baik kok ya, saya ngomong terus dulu nih gitu ya. Oke, jadi gua kasih nilai lu -5 karena udah katain gua masih single channel, anak setan emang ya. Gitu saran gua ya. Lanjut lagi ya. Lanjut dari siapa nih? Ada namanya nggak? Nggak ada namanya lagi ya. Oke. Jadi dia ini komputernya dua ada gimana nih, banyak banget. Wah, ini banyak banget coy. Ini PC. Monitor 1, monitor 2. Udah deh, nggak usah basa-basi deh, kita gambarnya aja deh. Kita lihat gambarnya aja deh kayak gimana deh. Punya tadi siapa tadi? Sorry. Ini tadi punya Irfan ya? Yang ini punya Irfan. Dan tadi punya siapa tuh tadi? Oh, ini seharusnya ini pakai meja L ada. Jadi ada tuh namanya meja L, menurut gue bisa diatur lagi. Wah, gue concern sama komputernya sih. Cuma kalau gue pribadi ya, jujur, pertama kalau kita ngomongin dari segi setup barang-barang lo, gue pastikan setup mahal semua sih. Gue udah bisa kira-kira ini. Makanya B450M Steel Legend Ryzen 5 5500 RX 6600. Ini peripheral, maksudnya ini peripheralnya. Ini buat spek komputernya ya. Jujur sih, pertama kalau kita ngomongin dari segi peripheral itu ini udah high end banget, jujur aja, bagus banget. Cuma mungkin kalau pendapat gua pribadi secara penataannya kurang rapi ya, gitu aja ya. Wah, ini ada buat monitor pasangan lu, kenapa nih? Buat wall monitor lagi, buat bracket lagi nih. Kenapa nih posisinya nih? Cuma jujur sih, the first impression gua, jujur bukannya gua nggak tahu gimana ya. Please ya, ini gua ngomong jangan tersinggung ya teman-teman, namanya gua review ya. Kampret, ya jangan tersinggung cok. Jadi gini, kalau menurut gua pribadi, pendapat gua adalah jujur ini setupnya bagus. Cuma mungkin penempatannya aja yang kurang rapi ya. Gua udah mumet banget ngeliatnya asli. Kalau gua jadi lu sih, gua paling gimana caranya PC gua tuh ada di bawah sih. Jadi pertama gue mungkin akan beli meja yang bentuknya L gitu. Habis itu mungkin yang satu monitor sini, guanya di sini mungkin gitu. Habis itu juga gimana caranya biar kelihatan lebih clean sih, karena gue jujur banget gue orangnya tuh sukanya yang clean dan bersih gitu. Ini menurut gue sangat berantakan ya, tapi walaupun spek komputer gue aku itu keren banget spek komputer lu. Ini buat pemakaian lu pakai buat live streaming juga udah bagus banget nih, buat live streaming, buat bikin jadi konten kreator udah bagus banget beneran. Webcamnya pakai apa anyway? Webcamnya pakai monitor Armageddon 24 inci yang pixel sama G24 inci 1000 Hz. Coba. Ini Xiaomi. Yang satu lagi Armageddon. Berarti yang ini Armageddon ya. Ya, ini Armageddon ya ada logonya. Nggak kelihatan sih. Yang ini udah fix Xiaomi nih, Xiaomi. Yang ini Xiaomi, yang ini Armageddon. Oke, ukuran sama. Ukuran sama 24 inci. Tapi kenapa yang ini kelihatan lebih gede? Oh, this is looks so big dibandingkan sama yang ini. Mungkin karena kamera lebih deket kali. Cuma gue pribadi sih terus terang bener-bener kerapiannya aja sih. Ini menurut gue berantakan banget sih. Gua no comment lah soal spek komputer itu udah gue udah no comment, jujur aja ini bagus banget. Lu pakai adapter pakai NVMe sama M.2 SATA. Oke lah, pakai 2 penyimpanan 1 TB let's say. Ya, habis itu power supply juga pasti pakai data pilon, masih bagus banget. Casingnya kalau kita ngomongin casing, kalau casing akrilik itu biasanya kualitas airflow-nya masih sedikit kurang baik aja gitu sih. Cuma menurut gue ini juga udah bagus kok. Ini fan-nya muter atau nggak nih? Ini fan kan? Fan casing di bawah muter nggak ini? Ini muter gak gue tanya? Atau mungkin RGB-nya mati nggak nih? Ini fan kan? Biasanya kalau fan kayak gini, ini namanya fan reverse biasanya. Ini buat angin, dari angin bawah ke atas. Ini belakangnya exhaust, atasnya exhaust. Bawah yang ini buat ngeluarin intake biasanya. Ya. Cuma kalau menurut gua pribadi, jujur terlepas dari spek komputer lu, dari segi kerapian ini sangat berantakan sih, sorry to say. Berantakan sekali. Gitu sih. Menurut gua
Kalau gua, tapi walaupun begitu ini mahal-mahal semua, bukan barang murah ini secara peripheral dan komputernya. Kalau pendapat gua sih dirapin aja sih. Gimana caranya biar ini lebih bagus gitu aja ya. Lebih rapi aja kabel-kabelnya mas, komputernya. Kalau gue jadi lu sih gimana, gue tahu sih ini buat penempatan taruh di komputer, buat taruh dia punya PC-nya, gue paham sih. Ya, cuma jujur ini box-box kayak begini juga bisa nggak jangan taruh sini dirapiin nih. Kabel-kabel box kita nggak pernah tahu namanya apa, percikan api atau gimana kita nggak pernah tahu. Kita mikirin worst skenario aja kadang-kadang, amit-amit ya, amit-amit nih. Ya aku pribadi tuh paling nggak mau ada benda-benda yang kayak kardus plastik itu nempel top otak atau segala macam, itu sangat amat bahaya, dan itu benar-benar bahaya sekali, nggak disarankan. Ya, oke, saranku itu aja sih. Lanjut lagi ya. Untuk spek card ini baru 1-2 bulan, belum upgrade dari tahun 2022. Sebelum upgrade sesudah tahun, oh berarti untuk speknya baru 1-2 bulan, sebelum upgrade sudah dari tahun 2022, sesuai budget aja sih. Oke, kelebihannya, kekurangannya sudah cukup sekali, paling bisa upgrade motherboard sama RAM kalau bisa. Motherboard sama RAM, motherboardnya pakai apa? B450 Steel Legend ya. Aku pribadi mungkin kalau kamu mau upgrade motherboard mendingan sekalian sama prosesor. Kalau enggak, kalau aku pribadi kalau mau saat update ya 16 GB cukup lah, powerpoint ada juga cukup sih. Mungkin aku saranin ke Ryzen 7 5700X sama B550 aja, itu juga udah oke. Itu udah oke sih hitungannya. Sisanya udah itu aja sih kalau mau upgrade prosesor ya. Cuma kalau aku pribadi, kalau kita ngomongin dari segi kerapiannya, sorry banget, ini berantakan sekali gitu loh. Ya, coba ini hitungannya secara setupnya itu secara spesifikasi komputer itu hitungannya gahar ya, aku masih bilang gahar. Oke, ya aku masih kasihnya ini 4 lah ya. PR tinggal dirapikan aja. Kalau secara spesifikasi komputer aku udah nggak ada banyak komentar lah, masih bagus kok. Cuma nanti dirapikan, habis itu kamu bisa masukin lagi, daftar lagi juga boleh kalau misalnya udah lebih rapi. Karena jujur aku tuh orangnya paling benci banget barang berantakan kayak gini sih. Itu aja saranku ya. Oke. Sama nanti ini ganti motherboard, ganti prosesor. Kamu pakai RX 6600, sorry, GB-nya pakai RX 6600 juga, itu kan masih bagus banget, gak ada masalah. Itu aja ya. Oke, rapin aja sih, rapin kabel-kabelnya, itu bahaya. Bukan bahaya, kalau yang tadi baru bahaya, kalau ini dirapikan aja. Aku rasa itu aja sih PR-nya. Lanjut lagi ya. Dari Alexander, si Alex, si bocil. Oke, dari Alexander Kristinawan, AP Pavilion X360 Intel Core Gen 4, RAM 8GB DDR3L, SSD 240GB, monitor TV Samsung LED 16 inci, mouse robot M210. Oke, coba kita lihat gambarnya deh ya. Berhubung dia suka roasting gua di live streaming, gua akan kasih dia nilai minus 10 dulu ya. Kita lihat dulu nih si kampret nih ya, si bocil satu ini ya, apakah gambar setupnya bagus nih. Dia ada kasih gua 1, 2, 3, 4 ya. Ini personal ya gue ya. Perkara mouse, ini mouse-nya pakai tatakan kertas, cok. Gak gitu juga gak sih, cok? Anjir. Ini pakai Enggak, yang bener lu. Yang bener lu, kocak. Yang bener lu. Yang bener lu. Ini buat box ini kan, buat ngisi apa nih namanya, gue lupa lagi. Yang bener, jir. Jancok. Ini serius kayak begini spek komputernya, anjay. Aduh, gua kalau kayak begini sarannya lu beli meja sih. Beli meja sama bangku sih. Aduh, anjir. Aduh. Bro, man, gua nggak expect pakai ini, man. Wah, gue tadi mau ngerosting orang, tapi gue speknya begini, hati gue agak gimana gitu. Waduh bro, what the heck bro? Ini dulu nih tempat buat isi-isi kayak boneka gitu, cowok dijadiin meja bro. What the heck? Wah gimana ya? Aku pribadi, jujur, gimana ya? Jujur, beli mousepad dulu deh. Mousepad 15.000 deh bro. Jangan begini amat bro. Gue mau ngerostingnya, gue gak tega cok. Aduh gimana ini bro. Ya ini no komen lah. Ini oke lah. Ini masih rapi hitungannya.
Cuma ini loh, aduh gimana ini? Men, gue merasa bersalah men. Mousepadnya pakai kertas men. Cok, I'm sorry bro, anjoy. Bro, lag. Anjoy, gimana ini? What the heck? Ayo. Aduh, kegunaannya buat apa sih? Laptop baru ngambil 3 tahun, mouse-nya 1 tahun. Laptop baru ngambil, laptopnya baru ngambil, motor 3 tahun, mouse-nya setahun. Mudah dan lumayan cepat buat kebutuhan saya agar sedikit ketinggalan zaman. Bukan masalah ketinggalan zaman, kalau ngomongin spek komputer, gue no comment lah. Gitu loh. Ya pakai AV Gen 4 hitungannya masih cukup bagus kok, gue gak bilang jelek kalau AV Gen 4 kok. Cuma kalau ada rezeki bisa ganti laptop baru. Cuma kan ini kan tadi lu bilangnya juga laptop baru ngambil gitu loh. Men, gimana ya? Sarannya beli mousepad aja deh. Beli mousepad, beli meja, beli bangku bro. Anjir gue gak tega coy. Aduh, kepala gue pusing coy. Bro, what the heck bro? Gue gak gini juga gak sih? Elah. Wah, ini mah jatuhnya gimana ya? Gue ngomong takut salah ngomong, cok. Beli bangku. Gue nggak tahu lu pakai bangku atau enggak, kampret. Ini perasaan lantai lu marmer keramik begini dah. Hah? Bro. Kampret lu anjir. Gue mau kasih nilai berapa begini, cok. Anjoy. Kasih nilai 5 dari 5. Bro, ayo. Ya. Beli mangku, beli meja aja deh bro. Gue bingung bro. Udah gitu aja deh ya. Lanjut. Ini setup terakhir ya. Dari Lot Limba. Oke, halo. Tapi thank you especially buat Lot Limba udah daftar untuk pendaftaran reaction ya. Thank you sekali, gue sangat appreciate banget. Thank you so much. Anyway, Lot Limba, thank you. Buat teman-teman yang belum tahu Lot Limba, mungkin Lot Limba itu adalah salah satu VTuber yang ngomongin soal teknologi. Kalian bisa langsung subscribe aja channelnya ya. Oke, dan langsung kita fokus lagi ya. Jadi ini adalah setup secondary saya. Bahan utamanya laptop buntung yang saya dapatkan seharga 700 ribuan. Minusnya layar dan baterai. Ini sepertinya bekas kantoran dan si laptopnya kehujanan, layarnya rusak dan itu dijual lagi. Ini cepet banget lakunya. Untungnya saya sempat dapat walaupun awal-awal ragu. Oke. Pakai Dell Latitude 7390. Oke. Ini juga sometimes gue masih merekomendasikannya. Kalau untuk Dell Latitude itu let's say kalau kita ngomongin Intel Gen 8, kalau kita ngomongin second-secondnya mungkin 2 jutaan atau mungkin 3 jutaan. Mungkin dapat 3 jutaan lah. Pakai IGP Intel 20, RAM 16GB, pakai NVMe 296GB, pakainya Asus Ubuntu apa nih? Pakai Mate tipe 2404. Buntung seperti Agus, gak ada layarnya karena rusak, jadi saya copot jadiin laptop buntung. Awalnya ada layar 13 Full HD cuma rusak. Oke, monitornya pakai 2 biji, Lenovo 24 inci 1920x1200 dan juga Dell ya 1280x1024. Resolusinya aneh, nggak umum, semua peripheral pakai mouse lu citik ya. Dan keyboard bawaan laptop. Saya masih belum sempet buat bersihin video laptop buntung ini karena sibuk dan banyak proyek video lain. Saya nggak bisa janjiin kapan rilisnya, tapi tunggu aja, semoga nggak matot lagi. Oke ya teman-teman ya, kalian bisa langsung subscribe juga channelnya Lot Limba. Oke, lanjut. Kita bakal lihat ya, kalau tadi kita disajikan oleh laptop ya dan spek komputer dari Bang Alek. Sekarang kita lihat dari speknya Godzilla, speknya dari Abang Lot Limba, kurang lebih seperti apa. Oke, 3, 2, 1. Wah, ini sih bukan bener-bener buntung lagi ya. Ini mah, gue pikir buntungnya buntung gimana, bener buntung. Bejir, dipakainya mesinnya tok, anjoy. Emotional damage. Bejir. Ini, aduh. Gue mau kasih masukan, gimana kasih masukan ya? Gimana ini? Guys, tapi gini ya guys, don't get me wrong ya. Ini adalah yang dibina adalah setup secondary ya. Itu dulu ya guys. Ini adalah setup secondary dia. Berarti bukan yang primary-nya, atau ini kita sebutnya sebagai yang bukan yang utamanya. Kita mesti paham itu dulu ya. Oke guys. Jadi bukan yang utamanya gitu loh ya. Tapi to be honest. Aduh, gue mau berkomentar apa? Gue speechless coy. Gue speechless coy. Gue speechless jir. Kenapa dah? Ini makin kesini makin mengadi-ngadi gitu.
Ini gimana nih? Ini gimana ini? Hah? Aduh gimana ini? Coba kita lihat bot apa pengalaman penggunaannya kayak gimana. Baru dipakai sekitar 5 bulanan. Jadi komputer kedua dipakai buat scroll past Nook, live streaming, ngedit, ngoding, ngurusin server dan database, browsing, nonton YouTube. Oke. Terlepas dari ini dipakai mesinnya guys, don't get me wrong ya. Ini yang dipakai casingnya yang dipakai mesinnya nih. Apakah Gen 8? Itu dulu yang kalian mesti sama-sama tahu ya. Harganya cukup murah dan unik karena pakai laptop Agus Buntung. Aduh gila, aduh Bang Lord 5 gak gini juga gak sih mas? Mas, gak gini juga gak sih mas? Anjir, ini gue dapat dari dark web mana lagi nih anjir? Ini dari sisi kegelapan mana lagi cowok? Bro, gue kaget bro. Dari tadi gue mau ngomong, gue bingung mau berkomentar apa. Gue speechless anjir. Anjir. Kekurangannya apa menurut kamu? Aneh bootingnya suka lama semenjak gue diuntungin. Efek biosnya kaget ada gak ada layarnya. I/O-nya relatif dikit harus pakai USB hub. HDMI kesenggol dikit layar pak. Ya gimana bro? Bro. Bro. Gue mau ngerti gimana ini bro. Gak gini juga gak sih bro? Anjir. Ini sih bukan mengoptimalkan apa yang ada ya bro. Ini next level play bro. Gue bingung mau kabel dirapin juga gimana ya. Aduh. Ini kabel dirapin kesenggol dikit mati. Sinyal lama lebar cahwat ya iyalah bro. Akibat gak nyambung antenanya diganti pakai antena HP. Wassalam mas. Aduh mas, gimana ini mas? Aduh pusing kepala gua. Guys, kalian yang kasih nilai guys, kepala gue pusing guys. Kalian yang kasih nilai PC Log 5 nilainya berapa guys? 1 dari 10 guys, gue pusing guys. Aduh asli guys. Ini kenapa sih dua dari tadi gambar-gambarnya spek apa? Aduh tampilannya bikin mulut gue nih susah berkata-kata gitu. Gue speechless cowok. Aduh ampun. Ya, but thank you banget buat Lord Limbah yang udah kasih spesifikasinya. Gue udah gak bisa berkata-kata. See you later, bye bye, ciao, thank you. Anjir, anjay, lanjoy.